Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, musyawarah kerja daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang pertama ini telah berlangsung sejak tanggal 3 sampai dengan hari ini di tempat yang sangat menyejukkan ini. Barangkali saya sebagai panitia mohon maaf kepada kita semua. Mungkin di sana sini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, apakah namanya pelayanan dan sebagainya. Makan barangkali kurang berkenan lidah kita. Yang salah bukan saya, yang salah pihak hotel, tetapi kesalahan ini barangkali salah memilih menu. Nah, itu barangkali. Kemudian berikutnya, terima kasih kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang telah mempercayakan kami sebagai panitia. Juga amanah yang diberikan kepada kami tidak dapat kami laksanakan sesuai dengan harapan daripada Bapak Ketua Umum. Kami mohon maaf. Itulah yang dapat kami lakukan pada waktu Mukerda ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian yang ketiga juga saya mohon maaf. Berkebetulan tadi tidak ada snack ya. Tidak ada snack. Itu begitulah keputusan pada waktu itu. Karena memang kita langsung makan siang setelah penutupan. Nanti kalau kita snack perhitungan kami, nanti makan siangnya banyak sisanya begitu. Sehingga mubazir. Itu yang kami pertimbangkan sebetulnya pada waktu itu Pak Ketua. Sehingga snacknya tidak ada. Dan kemudian barangkali kalau ada nanti di antara Bapak dan Ibu yang merasa bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama melalui panitia kurang berlaku adil dalam menyampaikan beberapa hal sesuai dengan apa yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa panitia menyediakan uang transport dan uang harian. Mungkin nanti perbandingan uang transport antara daerah dengan daerah merasa kurang adil dan memang beda-beda, saya mohon maaf. Itulah yang mampu kami lakukan. Dan itu pun sudah berkali dicoret-coret itu. Bikin coret, bikin coret, bikin coret. Bagaimana supaya lebih adil. Jadi itulah yang terakhir. Maka nanti selesai kita makan siang, kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan bertemu dengan kasir kita. Ada sedikit uang minyak kita dan uang harian kita yang akan diserahkan oleh panitia Mukerda. Tetapi tidak banyak. Jangan lihat jumlahnya, tapi lihatlah bagaimana baiknya hati daripada Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Ini saja barangkali Pak Ketua yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan di dalam Mukerda ini tidak hanya sampai di sini, tapi dapat kita tindak lanjuti, dapat kita laksanakan untuk selanjutnya, sehingga Majelis Ulama ini semakin berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Majelis Ulama ini dapat menjawab harapan-harapan masyarakat, terutama umat Islam. Terakhir, sesuai dengan pesan daripada Bapak Ismail kemarin, Ketua Kepala BPKAD, tolong disampaikan kepada kami sambil pulang, daerah-daerah yang belum memperoleh hibah dari pimpinan daerahnya, tolong didaftarkan kepada kami untuk kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini saja barangkali Pak Ketua yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirnya saya minta kepada Bapak Ketua Umum mohon berkenan menyampaikan bimbingan arahan sekaligus menutup secara resmi Mukerda 1 MI Sumatera Utara yang sudah kita laksanakan beberapa hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan pimpinan yang saya hormati, berikut kita dengarkan bimbingan arahan sekaligus menutup secara resmi musyawarah kerja daerah pertama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Maratua Simanjuntak, dipersilakan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lima 50 tahun yang lalu saya teringat melihat tadi Saudara Dr. Andus Palid Muda Harahap berbicara di tempat ini. Yang muda dan yang tua ini sejak 50 tahun yang lalu pernah sama-sama masuk dalam penjara dalam kegiatan organisasi Fakultas Syariah IAIN Cabang Medan. Maka saya sangat bangga secara pribadi, ternyata setelah tua, setelah pensiun pun sama-sama pensiun masih saling topang menopang yang muda dengan yang tua. Terima kasih Saudara Pepalid. Kalaupun untuk saudara-saudara ketahui, kalau dari segi usia Palid Muda lebih tua dari Maratua. Saya 73, dia 74 tahun. Terima kasih. Ini hanya sekedar kenangan. Ya, saya ingat waktu kami di Medan Barat, kantor polisi, dekannya susah karena dia melaporkan sesuatu, dipikirnya tidak berakibat, tapi kami ditangkap, kami dua. Terima kasih, itu sekedar kenangan pada Saudara Palid Muda Harahap, sekaligus mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan giat mulai dari hari Kamis yang lalu. Beliau-beliau sudah berada di tempat ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan wakil-wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum yang sudah bekerja keras juga untuk mensukseskan acara ini. Lebih-lebih lagi terima kasih pada saudara-saudara sekalian dari kabupaten kota, Dewan Pimpinan Harian, komisi dan lembaga yang pada Mukerda kali ini kita telah menerapkan panca tertib kita, terutama tentang waktu. Kita telah memulai setiap kegiatan tepat waktu dan alhamdulillah itu juga mendorong semua sehingga jarang penutupan seperti ini yang biasanya orang Medan sudah pulang tadi malam. Tapi alhamdulillah kita melihat sampai ke belakang masih banyak yang permisi hanya dari Kabupaten Nias, Kepulauan Nias, karena masalah transportasi. Mereka pulang tadi pagi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, terima kasih secara khusus pula kepada Bapak Direktur LPPOM yang telah mengajak para teman-teman di bawah urusan sertifikasi halal UMKM, sehingga beliau dapat menitipkan hasil-hasil produksi dari yang halal. Karena itu atas nama beliau saya mengatakan jangan ragu untuk memakan titipan MUI tadi. Itu halal semuanya karena sudah disertifikasi halal oleh BPOM. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itulah rasa bahagia, rasa senang kami pada kesempatan ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tausiah khusus kepada kabupaten kota. Ada 5 tausiah
MUI Sumatera Utara meminta agar setiap MUI di setiap tingkatan punya sekretariat tetap dan pakai papan merek kabupaten dan kecamatan, sehingga di kecamatan itu kalaupun sekretariat tetapnya rumahnya tapi ada merek di depannya. Bisa? Kabupaten kota bisa itu? Yang kedua, setiap DP MUI kabupaten kota yang belum ada wakil ketua umum, agar diajukan wakil ketua umum maksimal 3 orang. Ini untuk penguatan organisasi. Kalaupun periodenya hanya 1 tahun lagi, jika memang dibutuhkan, silakan saudara ajukan minimal 1 orang. Yang ketiga, setiap DP MUI kabupaten kota menetapkan dan melaksanakan rapat rutin minimal sekali sebulan. Jadi paling lambat Januari 2022 sudah ada rapat rutin setiap kabupaten kota seperti yang sudah dilaksanakan oleh pusat dan provinsi. Kalau pusat setiap hari Selasa, maka setiap hari Selasa itu Pak Kiai Haji Miftah berangkat dari Surabaya hari Senin untuk rapat hari Selasa di Jakarta. Dan MUI Provinsi Sumatera Utara juga mengagendakan rapat rutin setiap hari Rabu. Rabu pertama untuk Dewan Pimpinan Umum dan Rabu kedua untuk seluruh pengurus harian. Dan rapat itu dianggap sah tanpa memperhatikan forum karena sudah dijadikan menjadi rapat rutin. Kemudian agar kabupaten kota aktif membuat laporan kegiatan. Kemarin juga kita bicarakan banyak kegiatan yang sangat menonjol di kabupaten kota tapi tidak diketahui oleh provinsi. Padahal yang seperti itu baik sekali, bagus sekali. Kalau kegiatan itu diketahui Kabupaten Provinsi, akan kita sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara. Termasuk juga surat-surat keputusan agar dibuat tembusannya kepada MUI Sumatera Utara. Yang terakhir, dari Infokom meminta supaya menggunakan website MUI Provinsi dan Kabupaten Kota. Karena mulai Mukarda ini seluruh himbauan, petunjuk dan sebagainya kita akan laksanakan melalui WA. Karena apa? Karena kita tadi sudah tetapkan bahwa 3 cara yang dapat dilakukan dan dianggap sah untuk berkomunikasi dan untuk rapat tatap muka atau online atau kedua-duanya. Nah, itu akan kita gunakan. Kalaupun memang kita hanya bisa mengetahui apakah kabupaten kota sudah membaca dengan cara melihat tanda di dalam WA itu. Itulah 5 yang perlu kita ingat bersama, khususnya kabupaten kota. Bapak-bapak dan saudara sekalian, pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan kita kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Saya ceritakan sedikit kepada bapak-bapak. Gubernur Sumatera Utara, Bapak Lejen Purnawirawan Edi Rahmayadi, itu tidak mau menerima MUI di kantor gubernur. Saya ulangi, tidak mau menerima MUI secara resmi di kantor gubernur. Tetapi dia akan datang kepada MUI kalau ada keperluan MUI.
pada saat kepemimpinan Profesor Dr. Haji Abdullah Shah, sekali pernah terjadi ajudan salah memahamkan petunjuk gubernur. Saya mau ketemu dengan MUI. Padahal maksud dia supaya direncanakan dia ketemu dengan MUI. Ternyata ajudan menelpon kepada Pak Sekum, Pak Adrian Shah, supaya ketemu dengan Pak Gubernur siang ini di gubernuran, di kantor gubernur. Kami datang rame-rame. Gubernur ada, kami diberitahu, tapi dia tidak suruh panggil, tidak apa. Sholat zuhur bersama, kami sama-sama sholat zuhur bersama. Sesudah itu pulang dikatakannya kepada Pak Ketua Umum, karena Ketua Umum tuanya, nanti kita ketemu ya Wak. Kami tidak tahu apa sebabnya, akhirnya kami pulang begitu saja. Pertemuan berikutnya dia beritahu, saya tidak mau menerima MUI di kantor, tapi saya yang harus datang kepada MUI. Nah, Bapak Saudara sekalian, maka pidato beliau kemarin itu ada betulnya, ada memang itu dari hatinya. Bagaimana MUI supaya independen? Beliau kadang-kadang nyindir langsung kepada kita. Pada saya dia bilang, saya belum lihat MUI mendukung saya. Saya belum lihat MUI maju ke depan kalau saya diserang orang. Ini selalu beliau sampaikan, baik secara pribadi maupun terang-terangan. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, tolong kabupaten kota diupayakan kedekatan dengan bupati. Mungkin berbeda, sesuai dengan ketemuran kita, saudara-saudara harus dekat dengan bupati dan wali kota itu, sehingga kita bisa bekerja, berbuat, independensinya tetap bertahan. Lakukanlah, buat surat-surat wasiat, himbauan, dan himbauan kepada masyarakat kita sampaikan kepada kepala daerah. Yang kedua, saudara sekalian, independensi kita dalam bidang anggaran. Inilah yang memang kemarin kita diskusi dengan Pak Kakanwil Kementerian Agama, dan beliau cerita tentang Ketua MUI Sumatera Barat yang waktu itu beliau masih di Sumatera Barat. Saya kenal Pak Nasrun itu karena dia mantan direktur zakat pada waktu saya kepala bidang ketua Bajis. Kami selalu jumpa. Habis direktur, dia masih ketua MUI waktu direktur itu, dan pulang ke Sumatera Barat karena ingin menghadapi panggilan, dan akhirnya masuk penjara selama 4 tahun. Kenapa? Karena dalam penggunaan anggaran. Kata beliau kemarin, Pak Kanwil, hati-hati Pak Maratua, menggunakan dana memang perlu kita independen, tetapi sejarah MUI itu adalah sebetulnya keinginan dari pemerintah. Kalau di daerah negara lain ada muftinya negara, kita sebetulnya seperti muftinya negara. Maka pada penjelasan MUI pusat mengatakan juga bahwa MUI itu sebetulnya termasuk adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan NKRI, untuk kepentingan berikan nasihat kepada umara kita di Indonesia ini. Nah, alhamdulillah belakangan ini semakin gencar dan semakin dilaksanakan oleh MUI pusat, memberikan nasihat-nasihat, dan banyak yang berubah. Terakhir tentang adanya rencana perlombaan untuk artikel mengenai hormat bendera dan lagu Indonesia Raya, yang oleh mula-mulanya dari ormas Islam, dan akhirnya MUI meminta supaya itu direvisi, dan ternyata direvisi. Nah, untuk itulah Bapak-Bapak Saudara sekalian, pidato gubernur ini mari kita jadikan upaya. Memang kalaupun kita mau membuat usaha, tadi ada dalam program kerja
untuk mengembangkan kebun jagung, ubi 50 hektar, dan boleh. Karena itu kita sebetulnya tadi dalam keputusan organisasi sudah ada rencana membentuk IDF, Islamic Development Fund. Karena itu berdasarkan ini nanti akan bisa, dan kita tidak perlu ragu-ragu untuk membentuk satu lembaga di bawah MUI yang tentu kita tahu dan sadar bahwa MUI itu adalah badan hukum, berbadan hukum yang terdaftar di Kemenhukam. Lembaga, badan hukum, PT, yayasan, dan perkumpulan seperti kita boleh membentuk badan-badan yang berlindung di dalam badan hukum itu. Nah, kemudian Bapak sekalian, para kabupaten kota, bangkitlah saudara-saudara. Bangkitlah, tidak ada yang diharapkan oleh umat lagi sekarang kecuali Majelis Ulama ini. Majelis Ulama punya ormas NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan Ittihadiyah. Jangan sampai mereka juga ingin menyuarakan, kalau memang tidak bisa berbuat, bubarkan saja dirimu wahai MUI. Nah, karena itu saudara sekalian, saya berhimbau kepada semua kita, pimpinan harian MUI yang disebutkan dengan DP MUI Sumatera Utara, pihak Dewan Pertimbangan, pimpinan-pimpinan komisi, khususnya kabupaten kota di Sumatera Utara ini, dimanapun Anda berada, lakukanlah. Ikmalu ala makanatikum, beramallah. Beramallah saudara-saudara sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah lewat takdirnya. Saudara-saudara adalah ketua MUI, adalah pimpinan umat Islam yang ada di daerah saudara-saudara. Berbahagialah kita saudara-saudara kalian, bahagialah Anda kalau mati dalam membela Islam ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, beras tagi yang dingin ini bukan berarti mendinginkan suasana pikiran Anda, tapi beras tagi yang dingin ini akan membuat pikiran kita yang dingin itu bersemangat dan berpikir untuk berbuat yang terbaik untuk umat Islam, khususnya Sumatera Utara ini. Kenapa saudara sekalian? Kita dengar pada waktu pembicaraan kabupaten kota kemarin, waktu kita minta apa kondisi dari daerah, betapa banyak saudara-saudara yang menyatakan tidak ada guru agama Islam, betapa banyak yang mengatakan pendangkalan akidah. Pendangkalan akidah artinya apa? Itu bisa didangkalkan supaya orang masuk ke dalam agama yang bukan Islam. Kita belum bicara pengislaman saudara-saudara, kita baru bicara bagaimana supaya yang sudah Islam ini jangan sampai berkurang lagi. Ada data, sewaktu saya di FKUB, ada data saudara-saudara, ternyata terlihat peningkatan Katolik tinggi di Sumatera Utara. Kenapa? Saya pun tidak tahu. Tapi itu fakta saudara-saudara sekalian. Nah, karena itulah saudara-saudara sekalian, ikhwan, teman bapak dan ibu, marilah langkah ini. Kita memang sudah merencanakan ini sudah beberapa bulan yang lalu, karena COVID kita baru dapat melaksanakan pada bulan ini. Acara-acara yang sudah diputuskan, yang sudah menjadi program komisi-komisi, lembaga yang diharapkan akan dibentuk, salah satu diantaranya lembaga dakwah khusus yang menghadapi mereka-mereka yang murtad, menghadapi mereka-mereka yang ingin mengarahkan umat, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain, melalui rehabilitasi narkoba. Ini akan menjadi harapan daripada lembaga dakwah. Kenapa dia lembaga dakwah bukan komisi? Karena lembaga dakwah
dia lebih otonom, lebih bisa berbuat, dan bisa mencari dana untuk kepentingan lembaga itu. Itu beda lembaga dengan komisi-komisi. Kalau komisi dia tidak boleh keluar, tidak bisa keluar mencari dana tanpa melalui DPMUI. Tapi kalau lembaga-lembaga, semua lembaga bisa bekerja sama dengan instansi-instansi lembaga-lembaga yang ada di Sumatera Utara ini dalam rangka melaksanakan kegiatannya. Bapak-bapak saudara sekalian, kalaupun tadi saudara Ketua Panitia telah menyatakan terima kasih dan berbagai hal, terutama kekurangan-kekurangan, kehilapan dan kelalaian di antara mereka yang telah bertugas, berupaya, bekerja keras, tapi mungkin ada belum memuaskan kita, belum sesuai dengan harapan, belum tepat waktu makan dan sebagainya, ada yang kurang enak dan sebagainya. Atas nama seluruh itu, sebagai Ketua Umum, saya bertanggung jawab. Kalau ada kerugian-kerugian saudara-saudara, mari kita perhitungkan secara adat. Saudara-saudara sekalian, dan untuk itulah saya bersama Pak Asmuni dan Pak Sotar Nasution sebagai penanggung jawab acara ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf. Nah, ini macam jenazah pula ini nanti. Baiklah, terima kasih saudara sekalian atas perhatian dan keseriusan saudara-saudara. Terakhir saya pesankan, jangan kita sampai pulang terlambat dari Brastagi ini, karena pengalaman yang sudah saya lalui, kalau kita berangkat sesudah jam 2 macet saudara-saudara. Jadi makan, setelah makan, sholat, berangkat pulang. Mudah-mudahan agak lancar lagi itu. Tapi kalau kita sudah lewat, apalagi jam 4 saudara-saudara, nah itu nanti ini hari Minggu orang arah ke sana, macet nanti. Itulah pesan yang terakhir. Dan bagaimana Pak Sekum, sudah bisa kita tutup? Sudah. Baiklah sekalian, mari dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, musyawarah kerja daerah MUI Provinsi Sumatera Utara yang pertama ini kita tutup secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Maju-maju. Horas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon waktunya sejenak karena beberapa acara masih harus kita laksanakan. Demi setelah ditutupnya secara resmi Mukerda 1 MUI Sumatera Utara mengambil barakah dari acara tersebut, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menadahkan tangan ke langit memohon ampunan dan keberkahan. Untuk memimpin doa kami mohon kesediaan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Asahan yang terhormat Bapak Haji Salman Abdullah Tanjung LCMA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahfadna bil islami qa'ima wahfadna bil islami qa'ida wahfadna bil islami raqida
ولا تشمت بنا الأعداء حاسدا ولا حاقدا. اللهم اعصمنا بدينك وبطاعتك وطاعة رسولك وجنبنا حدودك. اللهم اجعلنا من الأئمة المتقين. اللهم اجعلنا من الأئمة المتقين. اللهم اجعلنا من الأئمة المتقين ومن ورثة جنة النعيم. ولا تعذبنا يوم القيامة بخطايانا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقدمنا للتعذيب ولا تؤخرنا لشتى الفتن. اللهم أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستعملنا بها. اللهم إنا نعوذ بك من شر المضلات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم اجعلنا جملة واحدة ولا تجعلنا شبها وشبيها بالجملة. اللهم اجعلنا فاعلا ولا تجعلنا مفعولا. اللهم اجعلنا مرفوعا فاتحا ولا تجعلنا مخفوضا مفتوحا. اللهم اجعلنا ظارفا وظريفا ولا تجعلنا مظروفا. اللهم اجعلنا حالا للمشكلات ولا تجعلنا محلولا بالمشكلات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا يتبعون أخشنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولآبائنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولمن أوصانا واستوصانا له بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا اجتماعنا ومجمعنا هذا إلا وحدته واجعلها مباركا لنا ولأمة المسلمين جميعا خاصة في بلادنا هذه وفي بلدان المسلمين عامة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Saya ada terlupa tadi, padahal ini kewajiban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kepada bapak-bapak yang dari provinsi sudah paham bahwa kita sekarang sedang mengumpul dana untuk 1000 dai. Coba berdiri dulu.
Komisi Bidang Bencana dan Sosial ya. Ini beliau-beliau ini sedang sibuk mengumpul dana bersama seluruh lembaga yang ada di partner MUI Sumatera Utara untuk 1000 dai, dan kita berharap MUI Sumatera Utara akan mengumpul paling tidak 100 juta, dan sampai kemarin sudah berapa? 38 juta, dan itu akan diserahkan pada 12 Rabiul Awal atau Oktober yang akan datang. Bagi saudara-saudara yang dari daerah yang mungkin ada agnia, teman-teman yang ingin membantu para dai di seluruh, nanti saudara-saudara juga supaya menyiapkan para dai dan guru mengaji yang terdampak COVID ini. Nanti surat kita akan menyusul berapa orang, tapi minimal saudara kumpul 20 orang minimal setiap kabupaten kota. Nanti nama-nama ini disertai dengan datanya, dan tidak ASN, tidak pegawai negeri sipil. Dia adalah dai dan guru mengaji. Boleh di store kepada rekening yang sudah di dalam WA. Maka bapak-bapak bisa lihat di dalam website WA kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga saudara-saudaraku yang silakan duduk, dari provinsi sudah paham bahwa kita sambil bertugas sebagai petugas selama kita beramal terus-menerus. Sebentar lagi saudara-saudara para ketua umum, wakil ketua umum, DP oleh saudara Khalid Mudah Rahab sebagai ketua panitia akan memberikan apa namanya tadi istilahnya, pokoknya ada uang lah mau dikasih, apakah dia uang jalan dan sebagainya, uang adat. Nah, karena akan diselesaikan secara adat. Jangan lupa saudara-saudara, kita sudah punya komitmen apapun penerimaan kita memberikan infak 5%. Jadi kalau Anda terima nanti 100.000, serahkan 5.000 rupiah kepada Bu Salmah sebagai jalan menuju surga Jannatun Naim. Sama halnya juga dengan saudara-saudara kepada kabupaten kota yang hadir, karena Anda juga adalah jajaran Majelis Ulama, kita tetap membuka kesempatan itu untuk memberikan infak 5%, dan jika mungkin saudara-saudara juga menyerahkannya, karena ini tidak wajib, tidak dipaksa, supaya pahalanya besar, menyerahkannya secara ikhlas kepada stafnya saudara Sotar, Bu Salma dan Bu Mahabbah yang sudah ada di dekat Anda pada saat Anda menerima uang itu, dan itu akan dicatat. Sekarang kita punya petugas yang urusan infak, yaitu saudara bendahara kita Pak Safarudin. Silakan berdiri Pak Safar. Jadi kalau ada infak yang ragu-ragu, tanya aja beliau, kemana infak kami waktu di beras tagi dulu bilang. Nah, beliau bertanggung jawab untuk itu bersama Ibu Nanyayum Panggabian. Nah, mohon maaf dan terima kasih kalau saya tadi terlupa, padahal itu kewajiban untuk menyampaikan. Jangan nanti sesudah lewat, tak disampaikan ketua pula katanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut kita saksikan penyerahan bantuan untuk panitia pembangunan masjid Desa Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, yang akan diterima langsung oleh panitia pembangunan. Mohon ke depan Pak. Bantuan ini diserahkan oleh Ketua Umum dan diserahkan juga didampingi oleh Direktur Pesantren Modern Terpadu Darul Mursyid, Bapak Ja'far Syahbudin Ritonga. Kepada Bapak Ja'far Syahbudin untuk mohon mengambil tempat di depan bersama Ketua Umum. Mohon Pak Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum ke depan Pak, biar bisa foto bersama. Silakan didampingi Pak Waketum, Pak Sekum, silakan didampingi. Ada dua penyerahan ini
Yang pertama penyerahan bantuan ke BKM, dan nanti penyerahan buku dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, yang nanti daftar-daftarnya akan kita sebutkan. Silakan. Bantuan ini berasal dari pesantren modern terpadu Darul Mursyid Bapak Ja'far Sabudin di Tonga. Mudah-mudahan pesantren terus berkembang, melahirkan alumni-alumni yang berkualitas, mencerahkan bangsa dan negara serta bermanfaat. Silakan Pak Ketua Umum Deli Serdang. Foto bersama. Mohon untuk mengambil posisi Pak, kita foto bersama di tengah Pak. Mohon Bapak Ketua Umum di tengah, didampingi. Jumlahnya 10 juta Bu, 10 juta rupiah. Silakan foto bersama. Setelah ini mohon Ketua BKM nanti untuk kembali ke tempat. Nanti penyerahan berikutnya. Baik, terima kasih. Penyerahan berikutnya buku dari MUI Kota Medan yang diserahkan kepada Bapak Dr. Haji Maratua Simanjuntak, diserahkan kepada Bapak Dr. Andes Mas Mario Kasduri dari PW Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian Haji Abdul Halim Lubis SIMM Ketua MUI Simalungun, Bapak Dr. Haji Muhammad Jamil MA sebagai Ketua MUI Kota Binjai, dan Bapak Haji Ismail Nasution Ketua Umum MUI Awas. Sebagai simbolik, setiap MUI kabupaten kota akan diserahkan atau diberikan, tapi secara simbolik hanya beberapa orang saja. Ketua Umum MUI Sumatera Utara terlebih dahulu. Baik, serahkan kepada Ketua Umum. Buku ini adalah hasil tulisan atau karya dari Ketua Umum MUI Kota Medan Bapak Dr. Haji Hasan Matsum MAG, dan barangkali ini merupakan disertasi doktor beliau. Kita berharap ini juga menjadi support bagi MUI yang lain untuk menulis buku. Baik, berikutnya kepada Bapak Dr. Nesmas Dio Kasduri dari PW Muhammadiyah. Silakan diabadikan. Bapak Ibu mohon jangan beranjak. Sebelum foto bersama, kita ada satu sesi menyanyikan sebuah lagu kebangsaan yang insya Allah menambah kecintaan kita kepada Republik Indonesia. Silakan Ustadz maju. Baik, Ustadz Abdul Halim, silakan Ustadz. Iya, Pak Jamil satu dari Binjai. Saya sampaikan kembali bahwa ini hanya simbolik. Nanti setiap MUI kabupaten kota akan menerima apa yang diberikan kepada MUI yang di depan. Hanya saja fotonya mungkin tidak bisa diabadikan. Baik, kepada MUI Simalungun, Bapak Abdul Halim Lubis SIMM, mohon difoto. Kemudian Bapak Dr. Haji Muhammad Jamil MA, Ketua Umum MUI Kota Binjai. Silakan. Satu lagi, habis. Baik, silakan foto. Baik, sisanya nanti insya Allah akan diberikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita foto bersama, karena saya yakin kalau sudah foto pada masing-masing mau foto dan bubar, demi menambah rasa cinta kita kepada Republik Indonesia, tanah air yang begitu subur, yang begitu sangat amat kita cintai ini, mari sama-sama kita sejenak melakukan lagu Padamu Negeri. Kepada seluruh hadirin kami mohon kerelaan hatinya untuk berdiri. Kepada Bu Puan Khairunisa silakan untuk memimpin.
berbahagia, untuk mengakhiri sesi ini kita foto bersama. Mohon pimpinan tetap di depan. Yang sesi awal kita awali dengan Dewan Pimpinan, khusus Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara dan Dewan Pertimbangan, mohon untuk ke depan mengambil